Halo sahabat Cek Fakta, kembali lagi bersama kami di channel yang selalu menyajikan informasi terupdate, ulasan mendalam, dan analisis jernih tentang dunia sepak bola, khususnya kabar-kabar terbaru dari Timnas Indonesia yang selalu kita nantikan bersama. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat penting sekaligus mendebarkan, karena sebentar lagi Timnas Indonesia akan menghadapi laga hidup mati di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dua laga super krusial menanti skuad Garuda, yaitu melawan Arab Saudi pada tanggal 9 Oktober dan Irak pada tanggal 12 Oktober mendatang. Keduanya akan berlangsung di Jeddah, Arab Saudi. Dan dari dua pertandingan inilah akan sangat ditentukan apakah Garuda mampu terus menjaga asa melangkah ke babak berikutnya atau harus puas dengan pencapaian sampai di sini saja. Menjelang laga berat ini, PSSI sebagai induk sepak bola nasional benar-benar menaruh perhatian besar. Bukan hanya urusan teknis, seperti pemusatan latihan, strategi, dan pemilihan pemain, tapi juga aspek non-teknis yang sering kali luput dari perhatian namun sebenarnya bisa sangat menentukan hasil pertandingan. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, secara tegas mengatakan bahwa ia tidak ingin Garuda dirugikan oleh faktor-faktor eksternal. Karena itu, Erick langsung bergerak cepat dengan mengirimkan surat resmi kepada FIFA. Isinya adalah protes sekaligus permintaan agar wasit yang memimpin pertandingan melawan Arab Saudi dan Irak benar-benar berasal dari negara yang netral, tidak berasal dari kawasan yang sama dengan lawan. Kenapa ini penting? Karena dalam dunia sepak bola internasional, netralitas wasit adalah hal mutlak. Sebuah keputusan wasit bisa mengubah arah pertandingan, dan bila wasit dianggap punya kedekatan regional dengan salah satu tim, potensi keberpihakan tentu bisa saja muncul meskipun tidak disengaja. Bagi Erick, menjaga fair play bukan hanya untuk kepentingan Indonesia saja, tapi juga untuk menjaga marwah sepak bola Asia. Indonesia sudah bekerja keras menembus babak ini dan pantas mendapat perlakuan adil. Surat ke FIFA ini adalah bagian dari strategi diplomasi agar Garuda bisa bertanding dengan kepala tegak tanpa dihantui rasa khawatir soal ketidaknetralan wasit. Bayangkan saja jika di laga krusial melawan Arab Saudi, wasit yang ditunjuk justru berasal dari kawasan Timur Tengah, tentu publik akan mempertanyakan keadilan pertandingan. Hal itulah yang coba dicegah sejak dini oleh PSSI. Selain masalah wasit, PSSI juga memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan pemain. Dalam sejarah perjalanan Timnas Indonesia, ada saja masalah non-teknis yang muncul saat bertandang ke luar negeri. Mulai dari masalah akomodasi, keterlambatan transportasi, bahkan batalnya laga uji coba melawan Kuwait beberapa waktu lalu. Semua hal itu membuat konsentrasi pemain terganggu. Karena itulah, Erick Thohir mengirim tim pendahulu lebih dulu ke Jeddah untuk memastikan semua hal teknis berjalan mulus. Mulai dari hotel tempat menginap, transportasi dari bandara ke stadion, hingga menu makanan untuk pemain. Semua dicek secara detail. PSSI bahkan memutuskan untuk tidak menggunakan hotel yang disediakan oleh panitia lokal, melainkan memilih sendiri hotel yang lebih kondusif bagi konsentrasi pemain. Langkah ini dilakukan agar skuad Garuda bisa fokus 100% hanya pada pertandingan, tanpa harus memikirkan urusan-urusan kecil yang bisa mengganggu pikiran mereka. Dari sisi teknis, Timnas Indonesia datang dengan semangat tinggi. Pemain-pemain terbaik sudah dipanggil, baik dari liga lokal maupun dari klub-klub luar negeri. Nama-nama seperti Iver Jenner, Rafael Struijk, hingga Ilken Baget diharapkan bisa memberikan kontribusi besar. Marcelino Ferdinand dengan kreativitasnya, Pratama Arhan dengan ketangguhan di sayap, hingga Hernando Are di bawah mister gawang akan menjadi tumpuan. Kombinasi pemain muda berbakat dengan pemain yang sudah punya jam terbang tinggi membuat skuad Garuda terlihat lebih matang dibanding edisi-edisi sebelumnya. Apalagi, ada kabar gembira berupa pemutihan kartu kuning. Dengan kebijakan ini, pemain yang sebelumnya terkena akumulasi kartu kini bisa kembali bermain. Artinya, pelatih punya opsi lebih banyak dalam menyusun strategi, dan Indonesia bisa tampil dengan kekuatan penuh melawan dua tim tangguh ini. Namun, kita tidak bisa menutup mata bahwa lawan yang akan dihadapi adalah raksasa Asia. Arab Saudi adalah tim yang sudah tidak asing lagi di Piala Dunia. Mereka bahkan mencatat sejarah dengan mengalahkan Argentina di laga pembuka Piala Dunia 2022 lalu,
sebuah kemenangan yang langsung menjadi sorotan dunia. Tim ini punya pengalaman, punya pemain-pemain yang berkompetisi di liga top dunia, dan tentu saja punya dukungan penuh dari puluhan ribu supporter yang akan memadati stadion di Jeddah. Melawan mereka, Indonesia butuh lebih dari sekadar semangat, tetapi juga strategi disiplin dan mental baja. Irak pun bukan lawan sembarangan. Mereka adalah juara Piala Asia 2007 dan hingga kini tetap menjadi salah satu kekuatan besar di Asia Barat. Banyak pemain mereka yang bermain di liga-liga kuat Timur Tengah dengan fisik yang kokoh dan permainan yang keras. Secara statistik, Indonesia memang sering kesulitan menghadapi tim dengan tipikal permainan seperti ini. Tapi dengan persiapan yang matang, bukan tidak mungkin Garuda bisa memberikan kejutan. Fokus PSSI sekarang adalah menjaga mental pemain agar tidak goyah. Erick Thohir berkali-kali menekankan bahwa Garuda harus tetap menjaga fair play, tidak terpancing emosi, dan tetap bermain sesuai rencana pelatih. Dalam sejarah pertandingan, seringkali tim-tim Asia Tenggara kalah bukan karena kalah kualitas secara teknis, tapi karena kehilangan fokus akibat provokasi atau tekanan atmosfer stadion. PSSI ingin menghindari hal ini. Para pemain diingatkan untuk tetap tenang, tidak terprovokasi bila ada insiden, dan terus fokus pada permainan. Dari sisi strategi, pelatih tentu akan mengutamakan pertahanan yang rapat. Melawan tim sekelas Arab Saudi dan Irak, Indonesia tidak bisa bermain terlalu terbuka. Skema bertahan dengan transisi cepat kemungkinan akan digunakan. Pemain-pemain seperti Rafael Struijk bisa menjadi senjata dalam serangan balik, sementara Marcelino akan menjadi otak di lini tengah untuk mencari celah. Di belakang, Ilkan Baget bersama Jordi Amat akan menjadi tembok yang menghalau serangan lawan. Sementara Hernando Ari harus tampil penuh konsentrasi karena bisa dipastikan akan banyak ujian datang ke gawangnya. Sahabat Cek Fakta, meski berat, bukan berarti mustahil. Sepak bola selalu punya ruang untuk kejutan. Arab Saudi yang mengalahkan Argentina adalah bukti bahwa tim underdog bisa membuat sejarah. Indonesia pun bisa melakukan hal yang sama bila tampil disiplin, fokus, dan memanfaatkan peluang sekecil apapun. Mencuri 1 poin dari Jeddah bisa menjadi hasil yang sangat berarti, apalagi jika ditambah dengan hasil positif melawan Irak. Di balik semua persiapan ini, dukungan dari masyarakat Indonesia tetap menjadi hal penting. Meski tidak semua supporter bisa hadir langsung ke stadion karena aturan yang ketat, doa dan dukungan dari tanah air akan tetap sampai kepada para pemain. Atmosfer positif dari rakyat Indonesia diharapkan bisa menjadi energi tambahan. Karena itu, mari kita bersama-sama mendoakan agar Garuda bisa tampil maksimal, membawa pulang hasil positif, dan terus menjaga asa menuju panggung dunia. Pada akhirnya, sepak bola bukan hanya tentang menang atau kalah, tapi juga tentang bagaimana sebuah tim mempersiapkan diri menghadapi tantangan. PSSI dengan segala upaya diplomasi, strategi, hingga perhatian pada detail teknis dan mental, sudah menunjukkan keseriusannya. Sekarang tinggal bagaimana para pemain mengaplikasikan semua itu di lapangan. Jika semua berjalan sesuai rencana, bukan tidak mungkin kita akan menyaksikan sejarah baru dari Timnas Indonesia. Demikianlah ulasan panjang kali ini sahabat Cek Fakta tentang langkah serius PSSI jelang laga krusial melawan Arab Saudi dan Irak di kualifikasi Piala Dunia ke-2026. Semoga informasi ini bisa menambah semangat kita semua dalam mendukung Garuda. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Cek Fakta agar tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia sepak bola. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga, dan mari kita terus dukung Garuda terbang lebih tinggi di langit dunia.